Saturang tangan jali. Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Syukur hadir semua, artinya sehat semua. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek dulu. Kira-kira udah makan semua? Sudah. Ada yang lapar? Enggak. Nah, hari ini kita akan belajar subbab baru. Masih berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kamu akan belajar menganalisis situasi kontekstual dan menyajikannya dalam bentuk relasi yang kamu sajikan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Itu ya. Sekarang tujuan pembelajarannya kamu udah tahu nih. Buat apa sih? Nah, buat apa sih kita belajar menyajikan relasi? Ada yang tahu? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Abid. Contoh menunjukkan hubungan antara dua objek. Ya, menunjukkan hubungan antara dua objek. Ada jawaban lain? Yang ini. Di depan ada gambar. Gambarnya jelas? Kira-kira ini gambar orang ngapain? Orang ngapain, Vano? Menikah. Gambar orang? Menikah. Ya, kita bisa lihat ya dari pakaiannya. Pakainya tuxedo sama gaun. Kira-kira di depan bagaimanakah cara menyajikan hubungan orang menikah yang telah Ibu gunakan di depan? Saya, Bu. Silahkan Fahmi. Dengan cara gambar. Iya, ada jawaban lain? Betul, di sini Ibu sudah menyajikan dalam bentuk gambar. Cara lain selain gambar? Silahkan Natalia. Menyajikan relasi dalam bentuk diagram. Salah satunya selain gambar adalah dengan menggunakan diagram. Tepuk tangan dulu buat Pak. Sebelumnya, sebelum kita langsung ke topik, kita akan mengingat dulu materi yang pernah kamu pelajari. Yang pertama, kita mulai dari definisi dulu. Apakah itu relasi? Silahkan. Ayu, penantang lain selain Ayu ada? Ibu pilih penantang pertama ya. Silahkan Ayu. Relasi adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Cara tegaknya supaya hilang. Kita ikutin ekspresinya. Caranya gimana? Ibu akan kasih gambar. Tolong dibantu kelincinya supaya bisa keluar. Siapa mau nih? Saya. Wina. Silahkan Wina. Coba yang lain diamati. Ada nggak jalan lain selain jalan yang dipilih Wina? Tahu nggak ada kan? Ini pemanasannya sudah. Jadi Ibu harap nggak tegang-tegang lagi. Lanjutin. Nah, sekarang kita akan mulai belajar pada inti masalahnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari tadi. Ibu akan menampilkan video, tapi Ibu mau cek dulu suaranya udah jelas atau belum. Silahkan diambil HP-nya, Ibu akan kirimkan linknya supaya kamu tahu apa yang ditampilkan oleh video ini. Tadi kamu udah menonton videonya. Sekarang kita akan mengumpulkan informasi dari video yang kamu tonton. Apakah yang dibicarakan pada video tersebut? Silakan, Gafril deh. Makanan kesukaan, Bu. Makanan kesukaan. Ada jawaban lain? Nah, makanan kesukaan ya. Untuk selanjutnya, apakah terdapat relasi pada wawancara yang dilakukan oleh anak dan ibunya? Ada? Siapa yang tahu? Silakan. Oke, Natalia.
Relasi makanan favorit, Bu. Relasi makanan Favorit. favorit. Ada jawaban lain? Enggak, aman. Itu aja. Iya. Jadi dari sana kamu tahu yang dibicarakan adalah berkaitan dengan relasi makanan favorit dari anggota keluarganya. Berkaitan dengan masalah tersebut, Ibu sebentar akan membagikan LKPD. Pada LKPD tersebut ada masalah yang disajikan. Kita akan mempelajari, membaca bersama-sama paragraf pertama. Di sana disebutkan Prita dan Egy duduk berdampingan di bangku kelas saat guru menjelaskan tugas baru. Mereka diminta mengumpulkan data mengenai hobi teman sekelasnya dan menyajikannya dalam bentuk relasi. Nah, ternyata mereka diminta untuk menyajikan hobi dari teman sekelasnya dalam bentuk relasi. Kamu akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan masalah yang dimiliki oleh Prita dan Egy. Sekaligus kamu akan belajar menyajikan bagaimana caranya menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Enggak? Jelas? Oke, kalau udah jelas, Ibu akan bagikan LKPD. Sekarang, setelah semua memegang LKPD yang Ibu berikan, kamu bisa lihat pada halaman pertama itu ada sumber belajar dan media belajar. Kamu bisa memanfaatkan sumber yang Ibu berikan. Silakan kamu mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhannya kamu. Selanjutnya, Ibu harap kamu amati masalah yang ada di sini, kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Silakan dimanfaatkan LKPD-nya, sumber belajarnya bisa diakses. Ini dimintakan nyatakanlah dalam bentuk himpunan dan beri nama himpunan A. Kalau kamu mau menyatakan dalam bentuk himpunan, cara menulisnya seperti ini. Gitu untuk 3A. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan presentasi. Ibu harap semua kelompok sudah siap dengan LKPD dan media presentasinya masing-masing. Tapi sebelum kita mulai presentasi, kita pelumasan dulu. Ya, caranya pelumasan gimana? Silakan diikuti instruksinya Ibu ya. Semut, gajah, semut gajah, Besar. gajah semut, sekarang yang 3, semut gajah semut, suaranya siap pergi ya untuk presentasi? Kalau Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu relasi. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada langkah pertama yaitu kami diminta untuk menuliskan informasi mengenai data yang dikumpulkan oleh Prita dan Egy. Maka kami mendapatkan jawaban, yaitu yang pertama, Benji memiliki hobi memancing dan berenang. Yang kedua, Vina memiliki hobi memasak. Yang ketiga, JJ memiliki hobi berenang dan bermain game. Yang keempat, Dery memiliki hobi memasak. Dan yang kelima, Tia tidak memiliki hobi.
Lalu yang kedua, kami diminta untuk mengidentifikasi himpunan yang terdapat pada cerita di atas. Kami mendapat jawaban yaitu terdapat 2 himpunan. Himpunan A adalah nama siswa dan himpunan B adalah hobi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ibu harap untuk kelompok 2 hasil diskusinya sudah bagus ya. Untuk presentasinya ke depannya, Gafril Ibu harap dapat berbicara dengan jelas. Ya. Anak-anak, tadi kamu sudah menyajikan hasil diskusinya kamu. Selain itu kamu juga sudah menyajikannya dalam bentuk beberapa media presentasi. Sekarang kita evaluasi bareng-bareng tadi. Kelompok terakhir sudah presentasi. Ketika kamu menyajikan dalam bentuk diagram kartesius, maka harus memperhatikan apa yang diperhatikan di sini, letak titiknya supaya bisa diletakkan dengan tepat. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Sudah jelas. Ibu rasa materinya sulit nggak? Nah, biasa aja ya. Karena presentasinya sudah selesai, jadi sekarang kita akan simpulkan. Kamu udah ngapain aja sih dari tadi? Apakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan, Devi. Terdapat 3 cara dalam menyajikan relasi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Itu dia ya. Jadi ada 3 cara. Untuk sekarang, karena kamu sudah belajar, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, kita akan melakukan asesmen formatif. Kamu akan menjawab beberapa soal yang Ibu buat dalam bentuk Google Form. Sudah semua dikumpulkan ya? Jadi hari ini kamu sudah melakukan asesmen formatif. Harap hasilnya bagus, sesuai dengan tujuan pembelajarannya kita. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta 1 orang atau 2 orang menyampaikan refleksi. Refleksinya seneng karena ada gamenya. Ibu harap materi yang kamu pelajari hari ini berguna dan bisa kamu manfaatkan untuk materi kita berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materinya dengan belajar mengenai fungsi. Jadi silakan dipelajari dulu materi mengenai fungsi di rumah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, sekarang boleh dirapatkan bukunya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan kita tutup dengan silakan Hanis. Pada sana. Aturang Prama Santi. 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 Oh.